Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini adalah Jumat 2 Oktober 2020, Jumat pertama dalam bulan Oktober. Kita berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Hari ini kita memperingati peringatan wajib para malaikat pelindung. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Clemens ke-10 pada tahun 1670. Peringatan ini merupakan penghormatan khusus kepada para malaikat yang melindungi kita setiap hari. Dalam kitab Mazmur 91 ayat 11-12 dikatakan secara jelas tugas dari para malaikat. Dikutipkan demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Menurut Santo Agustinus, malaikat menunjukkan jabatan bukan kodrat. Maka kalau ditanyakan tentang kodratnya, maka malaikat-malaikat adalah roh. Namun ketika ditanya tentang jabatan, malaikat disebut sebagai pelindung. Karena menurut keadaannya, malaikat-malaikat adalah pelayan dan pesuruh Allah. Mereka selalu memandang wajah Bapa yang ada di surga. Mereka melaksanakan firman Allah dan juga setia mendengarkannya. Allah memberikan kepada kita malaikat pelindung supaya kita mendapatkan bantuan yang melebihi kekuatan manusiawi kita dalam peziarahan hidup ini. Para malaikat pelindung menolong kita sekalian untuk bekerja sama dengan kehendak Allah, dan mereka menjaga kita supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Mari sambil kita bersyukur atas malaikat-malaikat pelindung yang senantiasa menyertai kita, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan lagi ayat 10. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendaknya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada lagu yang mengatakan demikian. Karena kau tak lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan.
Namun kasih ini silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Di balik lirik lagu ini ingin mengatakan bahwa kehadiran para malaikat ada di sekitar kita. Inilah yang membuat gereja merayakan para malaikat pelindung yang diutus Allah untuk menjaga dan melindungi kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, jika kita amati bacaan kemarin dan hari ini adalah sama. Hanya saja bacaan hari ini ditambahkan satu ayat yang berbunyi demikian. Ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat ini mempertegas dasar perayaan para malaikat pelindung yang kita rayakan hari ini. Kita diajak untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang mudah meremehkan orang lain, merendahkan orang dan memandang diri sendiri paling baik, paling benar dan suci sendiri. Penghargaan kita terhadap orang lain memampukan kita untuk melihat wajah Allah yang ada di dalam diri sesama kita. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, mari sambil kita mengucap syukur di perayaan malaikat pelindung, kita diajak untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mau menghargai orang lain, menjunjung tinggi kemanusiaan orang, secara khusus mereka yang kecil dan lemah. Semoga kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.